Masih di Our Kids, Happy Kids Lover bersama saya Ivo dan juga Bapak Najib di sini. Nah, Pak, kita mulai ngobrol-ngobrolnya. Nah, ini pertanyaan pertama saya, sebenarnya usia berapa sih anak-anak ini bisa di homeschooling kan? Ya, kalau saya melihat itu bukan usianya, tapi melihat satu kebutuhan. Karena ada yang mengatakan bahwasanya homeschooling itu yang cocok itu usia di bawah 8 tahun. Ada yang mengatakan di usia SD, ada juga yang mengatakan di SMP, SMA. Tapi kalau menurut pendapat kami bukan itu. Karena usia itu sangat relatif. Bahkan munculnya homeschooling itu justru karena banyaknya orang tua yang menyekolahkan anak sebelum waktunya. Katakanlah kalau dulu itu ada usia 7 sampai dengan 12 tahun itu di SD. Tapi sekarang itu sebelum usia 7 sudah ingin sekolah. Sehingga mereka itu butuh untuk di homeschoolingkan, katakan seperti itu. Ya, seperti pendapat ada ibu-ibu yang kita wawancara tadi 0 sampai 5 tahun itu homeschooling. Iya. Sebenarnya bagaimana, Pak? Kalau 0 sampai 5 tahun itu bukan hanya bahasa homeschooling, tapi memang di usia itu adalah usia di dalam pangkuan seorang ibu. Artinya bagaimana ibu itu membina di rumah, di dalam baik dalam sisi moralnya, dalam sisi pergaulannya, itu mulai dicontohkan oleh orang tua. Jadi memang sudah seharusnya, iya, Pak ya. Karena usia 0 sampai dengan usia 7 tahun itu kan kalau dalam bahasa psikologi itu usia tanam. Apapun yang dilihat, apapun yang didengar oleh anak, itu nanti akan diterima oleh anak tanpa mengatakan benar apa salah. Nah, disinilah orang tua berperan untuk memberikan teladan dan juga lingkungan sekitarnya. Ya, betul. Oke, berarti usia ini belum tidak menentu ya, Pak? Saya tidak melihat usianya, tapi kira-kira kebutuhan. Iya, kalau memang homeschooling itu dibutuhkan, maka harus ada mekanisme yang benar bagaimana anak-anak ini betul-betul di homeschoolingkan. Oke, baik. Nah, sekarang alasan untuk homeschooling ini biasanya karena apa, Pak? Iya. Ini banyak hal yang muncul. Jadi yang pertama, banyak sekali yang mengatakan bahwasanya anak sekolah itu hanya mengejar nilai dan angka. Betul. Apalagi sekarang itu ijazah. Itu yang dikejar oleh anak sekolah. Sehingga seolah-olah kalau sudah lulus itu adalah selesai urusan sekolah. Kemudian yang muncul lagi karena target sebuah UNAS, akhirnya yang terjadi beberapa waktu yang lalu terjadi yang namanya menggadaikan kejujuran. Lah nilai-nilai kejujuran sudah mulai dihilangkan dan itu atas nama pendidikan. Sehingga banyak orang yang berpikir bahwasanya dunia pendidikan tidak lagi membentuk anak berperilaku yang mulia. Padahal sebenarnya bukan itu tujuan pemerintah. Saya yakin pemerintah masih berharap bahwasanya kita sebagai seorang guru, lembaga pendidikan ingin mencetak kader yang memiliki kompetensi baik itu dari sisi psikologinya, kemampuan dasar maupun dari moralnya, itu yang diharapkan. Tapi kenyataan karena arah seolah-olah UNAS itu menjadi satu target utama, maka banyak talenta yang terkubur. Nah, salah satu munculnya homeschooling itu juga karena talenta anak-anak tidak begitu dipompa, tidak dibangkitkan sebagaimana yang pernah dikatakan dalam tulisan Howard Gardner itu yang dari Harvard University, bahwasanya setiap anak memiliki 8 kecerdasan minimal, bahkan sekarang berkembang 9. Tapi kenyataannya anak-anak yang bagus adalah anak-anak yang lulus dengan nilai UNAS sekian, sehingga potensi itu terkubur lah. Ini mereka-mereka yang merasa tidak puas dengan pola pendidikan yang muncul, sehingga pingin ada yang namanya homeschooling. Oh gitu ya, jadi bisa jadi karena itu, Pak. Iya. Tapi pada dasarnya sebenarnya homeschooling itu kan sebuah kebutuhan. Artinya ketika homeschooling itu dilakukan, maka sebenarnya anak yang homeschooling itu karena punya potensi, dan potensi itu yang menjadi fokus. Sehingga ini yang diharapkan. Tapi kalau tidak ada fokus yang jelas, maka homeschooling itu nanti malah justru akan bisa berdampak negatif buat anak itu sendiri. Oke. Seperti artis-artis itu ya, Pak ya, contohnya betul. Ya, Pak ya. Iya. Mungkin fokusnya di bidang seni, mengembangkan bakat. Kemudian ketika mereka memiliki bakat seni, memiliki bakat olahraga, kemudian dia tidak bisa full di sekolah, seringkali terlambat, kadang-kadang dimarahi gurunya karena 1 minggu masuknya cuma sekali, karena padahal dia di TC. Nah, itu kan tidak memahami bagaimana potensi dia lagi dikembangkan. Betul sekali. Nah, seandainya itu dijembatani, bagaimana sekolah-sekolah itu bisa memberikan
peluang untuk anak-anak yang bertalenta kemudian bisa digodok. Tapi sebenarnya sekarang sudah ada loh Mbak Ivo untuk program pemerintah yang terkait dengan sebenarnya bukan homeschooling tapi untuk mengantisipasi anak-anak yang punya talenta dengan istilah CIBI, cerdas istimewa dan berbakat istimewa. Dan itu sekarang sudah banyak sekolah-sekolah yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mengembangkan bakat-bakat sekolah itu. Misalnya di Ragunan ada sekolah berbakat istimewa di bidang olahraga sepak bola, maka di sana ada sekolah sepak bola, ada sekolah bulu tangkis, itu sekarang sudah mulai dikembangkan. Wah, itu baik sekali ya Pak ya untuk perkembangan kita, untuk kebutuhan anak-anak ini ya. Betul, itu untuk mengantisipasi yang selama ini homeschooling ramai tapi mekanismenya kelihatannya belum jelas. Oke, baik. Oke Pak, kita break dulu Pak, nanti kita lanjut lagi ya Pak ya. Jangan kemana-mana, tetap di OK Our Kids.